dengan nomor BP 2010-313032. Di sini saya akan menjelaskan tentang stunting pada anak-anak. Jadi yang pertama itu stunting menurut WHO. Nah, menurut WHO itu sendiri stunting mengalami perubahan. Pada WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Lalu pada tahun 2020, WHO itu mengeluarkan definisi baru tentang stunting, yaitu pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran. Nah, apakah semua balita pendek itu pasti stunting? Jawabannya adalah tidak. Nah, perlu diketahui juga bahwa tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak. Tapi anak yang stunting itu pasti pendek. Selanjutnya adalah penyebab stunting. Nah, penyebab stunting itu ada dua. Yang pertama asupan kalori yang tidak adekuat. Jadi, seperti faktor sosioekonomi, lalu ada pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan balita. Yang ketiga itu ada peranan protein hewani dalam MPASI, penelantaran pengaruh budaya, serta ketersediaan bahan makanan setempat. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan yang meningkat, seperti penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, bayi berat badan lahir yang sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, serta infeksi kronik disebabkan kebersihan personal dan lingkungan yang buruk seperti diare kronis, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi seperti TBC, difteri, dan juga campak. Lalu, apakah stunting itu bisa dicegah? Jawabannya adalah bisa. Berikut beberapa tips mencegah stunting. Nah, yang pertama itu saat remaja putri. Jadi, sebaiknya remaja-remaja putri itu melakukan screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. Lalu yang kedua saat masa kehamilan. Jadi, disarankan ibu-ibu hamil itu untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan, dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium yang harus tercukupi. Yang ketiga itu ada pada saat balita. Yang pertama, seperti terapkan inisiasi menyusui dini atau IMD. Sesaat setelah bayi lahir, segera lakukan IMD agar berhasil menjalankan ASI eksklusif. Setelah itu, lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke posyandu secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, itu ada imunisasi. Jadi perhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh pemerintah agar anak itu terlindungi dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, ada ASI eksklusif. Jadi berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan diteruskan dengan MPASI yang sehat dan bergizi. Terus yang terakhir juga ada pemantauan tumbuh kembang. Nah, ada juga tips untuk gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lain-lain. Lalu ada gejala-gejala stunting pada anak. Yang pertama itu pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda, yang kedua berat badan rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya, yang ketiga sang anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya, yang keempat proporsi tubuh yang cenderung normal tapi tampak lebih kecil untuk seusianya. Lalu di sini ada beberapa kegiatan pemerintah yang untuk mencegah stunting. Pertama, ada gerakan aksi bergizi yang merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri yang juga merupakan salah satu indikator layanan intervensi gizi spesifik dalam percepatan penurunan stunting. Lalu yang kedua ada gerakan bumil sehat, yaitu diimplementasikan untuk mewujudkan ibu hamil yang sehat dan berpengetahuan serta mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting sejak sebelum bayi dilahirkan. Lalu yang ketiga itu ada gerakan cegah stunting itu penting. Di sini dia mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahannya melalui pesan ABCDE. Nah, di sini ada beberapa posternya. Yang pertama itu aksi bergizi di sekolah dilakukan dengan 3 intervensi. Yang pertama, minum sebutir tablet tambah darah seminggu sekali bagi remaja putri. Yang kedua, penuhi gizi seimbang dengan makan protein hewani setiap hari. Yang ketiga, latih fisik dengan olahraga setiap hari. Lalu di sini ada juga gerakan bumil sehat. Intervensinya itu ada 4. Yang pertama, periksa kehamilan minimal 6 kali dan 2 kali diantaranya itu USG oleh dokter. Yang kedua itu mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali. Lalu konsumsi tablet tambah darah setiap hari dan makan sesuai rekomendasi serta pantau peningkatan berat badan. Dan yang terakhir itu melakukan persalinan di Fashion Case.
Lalu yang terakhir itu ada gerakan cegah stunting itu penting. Jadi dengan 5 kegiatan yaitu ABCDE, dan yang pertama A itu aktif minum tablet tambah darah, B bumil teratur periksa kehamilan, C cukupi konsumsi protein hewani, D datang ke posyandu setiap bulan, dan E eksklusif ASI 6 bulan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya tentang stunting.